Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai konsep teknologi pun turut berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah konsep Society 5.0 yang pertama kali digagas oleh negara Jepang. Konsep ini bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia dengan penggunaan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Semisal contoh yang lagi viral belakangan ini yakni AIA atau Artificial Intelligence dan juga Internet of Things (IoT) dan robot. Istilah Society 5.0 sendiri baru populer sejak 2 tahun yang lalu ya. Tepatnya pada tanggal 21 Januari 2019, istilah ini menjadi perkembangan atas revolusi industri 4.0, perkembangan sebelumnya atau Society 4.0. Inilah sebabnya kedua konsep tersebut tidak memiliki banyak perbedaan, hanya saja keduanya memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama dari Society 4.0 yakni merupakan revolusi industri, cenderung menjadi konsep yang memudahkan kehidupan manusia dengan adanya AI, IA sebagai komponen utamanya. Sementara era sekarang yakni Society 5.0 adalah pemanfaatan teknologi modern. Namun masih mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dengan manusia sebagai komponen utamanya. Tadi perbedaannya kalau 4.0 itu menggunakan mesin atau tenaga mesin, kalau 5.0 itu menggunakan tenaga manusia. Konsep ini akan menciptakan suatu perkembangan teknologi yang mampu meminimalisir kesejahteraan pada manusia. Hal ini hampir sama dengan konsep marketing 5.0 yang diusung, yang mana marketing 5.0 ini mengombinasikan teknologi dan humanity atau manusia. Teknologi dan humanity atau peran manusia. Terus yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana perpustakaan berkembang di era Society 5.0. Terus bagaimana? Apakah kalian pernah berpikir bahwa perpustakaan akan hilang terbawa arus perkembangan zaman? Buku fisiknya tak lagi diminati masyarakat karena adanya buku elektronik yang menyajikan kemudahan bagi para pembacanya. Seperti kita ingin copy paste, mengirim file ke teman, serta untuk pencariannya lebih mudah, yakni dengan cukup mengetikkan kata kunci dan ketemu pada bukunya atau judul yang di buku yang dicari nantinya akan ketemu. Ditambah lagi dengan adanya perpustakaan digital, kalian tidak perlu lagi berkunjung ke perpustakaan. Tidak perlu harus melihat jadwal buka tutupnya perpustakaan, belum lagi koleksi yang kalian cari tidak ada lagi di rak buku. Nah, seperti itu. Namun semuanya itu hanyalah mitos. Pada kenyataannya, meskipun teknologi semakin berkembang, semakin canggih, untuk setiap waktunya perpustakaan dipastikan tetap ada. Bahkan banyak perpustakaan yang telah mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Buktinya adalah dengan hadirnya perpustakaan digital baik dalam bentuk web maupun aplikasi. Perangkat lunak seperti web maupun aplikasi, kemudian perangkat lunak seperti e-Pusnas. Nah,
Sebenarnya era digital society 5.0 tidak jauh berbeda dengan revolusi industri 4.0. Jika revolusi industri menggunakan kecerdasan buatan, jika revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya sebagai digital society, menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia. Kemudian saya menemukan dalam seminar pada kegiatan Muswil HMPI DPW 3 di University Hotel Yogyakarta. Di situ dibahas eksistensi perpustakaan dalam menyongsong digital society 5.0. Di situ ada seorang pemateri yakni Pak Putu Lakman Pendit PhD menjelaskan bahwa Society 5.0 merupakan sebuah sistem kemasyarakatan yang memfokuskan perhatian pada kondisi kemanusiaan melalui pembangunan perekonomian yang stabil dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial. Dengan memanfaatkan sistem teknologi berbasis ruang maya maupun ruang nyata. Manusia dapat menemukan solusi-solusi berkat adanya teknologi. Manusia ini menemukan solusi-solusi berkat adanya teknologi perangkat sensor di ruang nyata dan dihimpun di ruang cyber seperti big data, artificial intelligence atau EA, LUT dan lain sebagainya yang menghasilkan informasi. Terus berkiblat dari asalnya sendiri, Society 5.0 yang berada di Jepang, semua teknologi yang saya sebutkan tadi, AI, LOT dan lain sebagainya, di Jepang sudah menjadi penggerak. Jepang adalah motor dari Society 5.0 ini. Di Jepang sudah menjadi penggerak dari komponen bisnis ekonomi seperti optimasi jaringan distribusi barang, jasa, stabilisasi pasokan konsumsi listrik, pengurangan emisi gas, digitalisasi industri dalam hal bidang pertanian, pengendalian dan pengurangan sampah, serta layanan antar ke rumah. Lalu jika di Society 5.0 seperti itu, lalu bagaimana dengan perpustakaan? Saya jelaskan tentang perpustakaan dulu. Perpustakaan merupakan institusionalisasi dalam bentuk organisasi, urusan, dan praktik penyediaan sarana serta jasa pustaka kepada masyarakat. Kemudian saya mengutip dari perkataan Ibu Labibah Zain. Di sini beliau mengatakan bahwasanya perpustakaan bukan sekedar koleksi. Perpustakaan bukan hanyalah sekedar koleksi, tetapi juga tempat konsultasi. Ketika mengalami kesulitan mengakses informasi, jangan lari dan pergi, tetapi bicaralah kepada kami dan kami akan carikan solusi. Perpustakaan bukan sekedar gedung, tetapi tempat untuk beraktivitas. Beliau bilang seperti itu. Kemudian berdiskusi sekaligus tempat rekreasi. Sebagai tempat beraktivitas, berdiskusi atau rekreasi. Entah itu kursus bahasa, pelatihan, diskusi, webinar, berkunjung, giveaway, lomba, pemutaran film, pameran, terus
dan sebagainya. Di era Society 5.0, perpustakaan dapat memasuki era tersebut dengan catatan telah memenuhi persyaratan Society 5.0. Adapun persyaratan, saya kutip tadi dari pokoknya ada beberapa persyaratan yang telah saya catat di sini, yakni pertama, infrastruktur digital dan kebijakan negara dan pemerintah fungsional. Pengetahuan tentang teknologi yang selalu terbaru. Kemudian manfaat ekonomi merata dan berkelanjutan. Literasi digital yang merata. Selain itu, terdapat kemampuan yang harus dimiliki oleh pustakawan untuk mendukung perpustakaan masuk di era Society. Tidak hanya perpustakaannya ya, tapi juga pustakawannya harus mengikuti era ini. Kemudian berikut yang saya ingat dari pustakawan yang harus masuk ke era kriteria pustakawan yang masuk di era Society 5.0. Yang pertama, keterampilan sosial yang disertai keakraban dengan teknologi. Sosial teknologi atau bisa dikatakan social technical skill. Profesionalisme yang semakin otonom. Kedua. Terus ketiga, theorizing practices atau practicing theories. Kemudian bersikap lebih kritis terhadap perkembangan masyarakat. Kritis bagaimana masyarakat menghadapi Society 5.0 ini. Sedangkan untuk kepustakawan sendiri tidak lagi berorientasi atau cuma hanya pada pemusatan dan penyebaran, tetapi juga pada pertemuan dan pertukaran, entah itu data informasi, pengetahuan, ataupun pengalaman. Semakin hari semakin harus berorientasi terhadap komunitas lokal dan pemanfaatan bersama sumber daya yang ada, atau biasa disebut resource sharing. Penekanan aspek kolaborasi dan dialog, serta perlu mempertahankan prinsip non-komersial dan meniru prinsip sharing ekonomi. Berikut tadi itu pendapat saya mengenai perpustakaan yang masuk di era Society 5.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.